Langkah kaki kecilku seakan tak mau melangkah lebih cepat, menyuruh otak dan memberi impuls dalam pikiran untuk segera bergegas. Terkadang hal semacam itu menjadi sebuah retorika kehidupan. Tapi, tak apalah, itu kan hanya sebentar singgah di kepala. Celotehan seperti itu kerap didengar pada siapa saja yang hendak berputus asa. Tak hayal hanya sekedar gurauan saja, bisa menjadi gencatan mental. Berbaris seperti semut yang tak kenal lelah mencari makanan. Akan tetapi, tetap bergegas seperti singa yang terbakar kumisnya. Hening malam dan hangatnya siang menjadi sebuah candu untuk menghilangkan ragu yang terus membelenggu. Ketika kami yang mulai merangkak selangkah demi selangkah, yang berharap akan lebih cepat untuk sampai di tujuan. Terdengar suara tenggeret dan dinginnya malam seakan menyampaikan suatu hal yang tak mungkin bisa mereka sampaikan. Soal gunung dan dinginnya angin malam, hanya kopi dan jaket tebal yang bisa hangatkan suasana tatkala itu. Serta bulu kuduk kami yang semakin lama tak ada sedetik pun ruang untuk terbaling lemas. Menjadi bukti bahwa kami memang sedang tertekan. Aku ingat sekali waktu pertama kali aku mencoba merajai sang cakrawala itu. Aku hanya berbekal niat dan tanpa persiapan yang harus terencana sebelumnya. Hanya berbekal tas karir hasil pinjaman tukang rental dan sedal gunung milik sahabatku yang memang dia sudah mahir dalam bidangnya. Aku pikir aku akan terlihat keren jika memakai tas karir yang hampir menutupi atap kepalaku dan belt yang melingkar di pinggangku, berkemeja kotak-kotak, berlengankan panjang, bercelana hitam panjang yang tak tahu kayak dari mana pakaian itu berkiblat. Sungguh begitu aneh dan sedikit lucu jika hal itu teringat dalam benakku. Tiap detik perjalanan, mulut ini selalu tak henti berucap, "Kapan kita sampai?" Dari kejauhan tampak bayangan menjulang tinggi bak kastil dengan menara megahnya, berhiaskan pepohonan dan tekstur bebatuan yang amat terjal. Mata kami tak henti-hentinya tercengang dengan penampang bayangan itu yang seakan terus menyeru untuk segera bertamu, atau hanya sekedar bergurau, atau bahkan untuk melepas penat dalam keluh. Walaupun dalam hati sudah mulai pada titik ketenangan, namun entah kenapa pikiran ini tak bisa membendung kegelisahan di setiap sudut semak-semak. Seperti memiliki fase kehidupan sendiri, setiap manusia selalu pernah berada pada plot cerita tertentu, tanpa mengindahkan betapa beragamnya cerita-cerita lain yang hampir menyerupai. Berusaha melupakan beban pikiran yang rumit, terkadang butuh tenaga yang entah bagaimana cara untuk memulihkannya. Dengan dimensi waktu yang saling berkesinambungan, hati tertegun dan kokoh untuk tetap pada pendirian. Tanpa disadari, ada hati yang mulai hancur, tak berbekas sedikit pun, meruam memar di setiap anganku. Banyak menggerutu, tapi pada akhirnya perjalanan waktu kan tetap berlangsung. Pernah dalam besit untuk menyeletuk aduh, tapi terkadang malu jika lisanku terdengar oleh telinga sahabatku. Pernah juga terkadang hati mulai menggerutu, tapi malu hati untuk kembali mengungkapkan hal semacam itu. Yah, seperti itulah klise lama yang hampir selalu terdengar di telinga para penikmat alunan senja. Memang begitulah adanya. Tak peduli cibiran pahit dari mulut orang lain, kami bahkan lebih memperdulikan
bagaimana cara untuk menanak nasi, dan itulah yang menjadi perhatian kami. Seketika itu, mata tersemat pada satu titik di sudut senja tatkala itu, membuat hati kagum dan sadar akan keagungan Sang Maha Pencipta alam. Begitu hebat ya Tuhan itu, ujarku dengan takjub sembari menyeka keringat yang mengalir di kening. Bukankah gunung dan alam semesta itu sebuah ciptaan yang paling luas? Tergerak hati untuk sekedar bertanya dalam diri, untuk apa kita sebegitu kuat di muka manusia lain? Padahal masih ada zat yang lebih kuat dan agung yang berada di sekitar kita. Ada kalanya kita terus meriset lagi pikiran kita akan hal semacam itu. Bagaikan padi dengan kulitnya yang seakan saling melengkapi ketika salah satunya dibutuhkan. Entah mengapa semuanya seakan diputar terbalik dengan pendapat awalku. Ya, sekarang aku lebih sering menikmati wajah gunung dan arak awan puncak yang begitu dingin dipandang mata. Mungkin ini bukan yang pertama terjadi dalam roda kehidupan setiap manusia. Yang semula kita tak menyukai dan sekuat tenaga membencinya, malah sekarang menjadi cinta dan sayang perihal apa yang kita benci pada waktu itu. Dari situlah aku mengerti betapa anggun dan indah pesona sang suryamu, yang harus berkeluh terlebih dahulu untuk mendapatkan binar senyum meronanya. Ini bukan perihal seberapa kuat dan tangguh seseorang, akan tetapi semua ini perihal seberapa sabar dan lapang hati untuk menapaki jalur yang tak kerdil di kaki langit, yang tak disangka telah menjadi candu di tengadah tangan untuk segera datang menjumpai. Bukankah itu sesuatu yang lumrah ketika seseorang benar-benar mencintai sesuatu dan perlu ada perjuangan untuk mendapatkannya? Begitupun dengan hati dan perilaku manusia yang harus selaras dengan ritme Tuhan yang menentukan. Waktu berjalan setiap detiknya seakan lebih cepat dari biasanya. Setiap keluh akan menjadi bukti perjalanan kami kali ini. Warna baju yang mulai gelap dengan keringat kami yang membasahi kain baju seakan membuat kami bersemangat untuk lekas sampai di tujuan. Walaupun tanpa disadari, itu adalah sesuatu hal yang tidak logis jika dikira dalam rasio manusia. Namun, peristiwa semacam itu bahkan berujung menjadi canda yang tak kenal lelah untuk bercerita dalam kelelahan. Ada kalanya kita hampir menyerah dan tak ingin melanjutkan perjalanan itu. Tak heran ketika seorang sahabat mengagung-agungkan kita tatkala itu, hanya sekedar memberi luang bahu untuk lekas bercerita mengenai apa-apa yang hendak diceritakan. Dan selanjutnya akan berujung pada sebuah solusi yang tak kunjung kembali. Menambah rasa syukur dalam hati, bertengadahlah di keheningan malam. Bersujudlah jika itu mampu membuat luka dalam hatimu purna. Berdoalah jika ucapanmu dapat meyakinkan Tuhan untuk bisa menjadikan semua itu nyata. Karena Tuhan tak akan terlihat tuli ketika setiap hamba berseraya memohon kepadanya. Banyak dataran yang mungkin pernah aku tapaki, tapi aku belum yakin jika itu hal yang tidak merugi. Hati bergetar dan hanya ingin mengulangnya sesekali saja, tanpa tahu betapa indah
nilai yang berada di dalam perjalanan itu. Atau bahkan sekedar ilusi mata yang hampir tak terlihat oleh indera mata, tetapi nampak jelas dari panca indera yang lainnya. Sebegitu hebat lukisan alam ini, sebegitu luas garis bentangan Tuhan ini, sebegitu megah coretan kanvas yang mampu mentakjubkan hati untuk lekas kembali. Jalan kami mungkin memang berbeda, akan tetapi kami yakin alur kami tak menghanyutkan kecintaan kami pada alam. Cara kami mungkin sedikit berbeda, namun tujuan kami juga seperti apa kemana hati ingin tertuju. Karena untuk bersyukur, kita perlu melihat. Ada kalanya kita perlu memejamkan pandangan, seraya berserah pada Sang Ilahi. Berdoalah dengan semantap-mantapnya hati untuk tetap diberi, tanpa lupa bagaimana cara untuk berlari. Karena aku yakin dengan cara ini, lantas dapat kutitipkan rindu lewat diksi dari kaki langit untuk Sang Pemilik Langit.